Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Ikhwan Julianto, NIM 1801025244. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Number Head Together atau NHT terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 4 SDN Kebon Manggis 11 Pagi, Jakarta Timur. Baik, latar belakang masalah yang saya buat ini ada fakta, data, kemudian ada solusi. Datanya berdasarkan observasi rendahnya kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah matematika. Kemudian datanya hasil observasi penelitian di SDN Kebon Manggis 11 Pagi, siswa kelas 4 memperoleh kemampuan pemecahan masalah yang masih rendah dalam pembelajaran MTK. Dari data yang diperoleh sesuai dan ketentuan KKM adalah 70, nilai tertinggi 85 dan nilai terendah 40. Secara keseluruhan nilai akumulatif rata-rata nilai matematika kelas 4B adalah 59,379. Mohon maaf, 59,375. Dari hasil wawancara dengan guru kelas 4B SDN Kebon Manggis, guru belum menerapkan model NHT berbasis Zoom meeting pada mata pelajaran tersebut, yaitu matematika. Kemudian lanjut, batasan masalah yang akan saya identifikasi adalah berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dibuat pembatas masalah pada pengaruh penerapan model pembelajaran Number Head Together atau NHT berbasis Zoom meeting terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 4 SD Kebon Manggis 11 Pagi. Kemudian identifikasi masalahnya, pertama ada rendahnya kemampuan pemecahan atau pemahaman memecahkan masalah matematika. Kemudian ada guru masih menggunakan model yang bisa dibilang masih biasa, kemudian kurangnya minat belajar peserta didik terhadap pembelajaran matematika. Kemudian yang keempat ada penerapan model pembelajaran NHT di SDN Kebon Manggis 11 Pagi belum maksimal. Kemudian rumusan masalah itu ada berdasarkan identifikasi masalah tersebut yang tadi saya sebutkan, maka dibuat rumusan masalah pada apakah terdapat pengaruh model Number Head Together berbasis Zoom meeting terhadap kemampuan pemecahan masalah selanjutnya. Penelitian ini hanya dibatasi pada siswa kelas 4 di SDN Kebon Manggis 11 Pagi. Kemudian tujuan dari adanya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh model NHT dengan berbasis aplikasi Zoom meeting terhadap kemampuan masalah matematika, apakah itu ada perubahan atau tidak. Baik, selanjutnya manfaat dari penelitian, ada manfaat teoritis untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca dalam pembelajaran matematika di SD. Kemudian ada manfaat praktis, ada manfaat kepada siswa mengubah cara mengajar peserta didik, guru meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika terhadap penerapan NHT berbasis Zoom meeting, kepala sekolah memberikan informasi dan wawasan kepada guru dalam pemecahan masalah peserta didik. Kemudian untuk calon penelitinya itu menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya. Oke, lanjut. Landasan teorinya saya mengambil dari kemampuan itu ada Wills dalam pengaribuan menyatakan bahwa kemampuan adalah usaha maksimum seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan. Kemudian ada pemecahan masalah. Menurut Stephen Bergen dalam Ulia mengatakan bahwa pemecahan masalah perlu memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai serta memiliki berbagai macam strategi yang dapat dipilih ketika menghadapi masalah yang berbeda. Kemudian selanjutnya ada indikator kemampuan pemecahan masalah. Suherman menyatakan bahwa indikator pemecahan masalah meliputi mengamati, mengidentifikasi, memahami, merencanakan, menduga, menganalisis, mencoba, menginterpretasi, menemukan, mengeneralisasi, kemudian ada meninjau kembali. Selanjutnya matematika. Klein berpendapat matematika itu bukan pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Kemudian selanjutnya ada model pembelajaran.
Joyce dan Weil mendefinisikan model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran. Kemudian ada number head together. Trianto berpendapat bahwa number head together pertama kali dikembangkan oleh Spencer Kagan ya, mohon maaf. Teknik ini baik diterapkan oleh yang ingin melibatkan lebih banyak siswa dalam satu pelajaran sekaligus memeriksa pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Kemudian ada Zoom Meeting. Jaka Hamida berpendapat bahwa Zoom Meeting merupakan platform tatap muka yang bersifat conference, di mana pendidik dan peserta didik bisa langsung berinteraksi selayaknya bertemu langsung. Selanjutnya ada penelitian relevan yang sesuai dengan atau yang mirip persis dengan penelitian saya, yaitu ada 3. Ada Mufidah Hanum dari Universitas Nusantara PGRI Kediri, kemudian ada Husni Wahyudin dari Risti Julianti dari Universitas Negeri Semarang, kemudian ada Rahma Yunita Sari dan kawan-kawan dari Universitas PGRI Semarang. Mungkin bisa lanjut. Rangka berpikir ada input, proses, output, hipotesis penelitian. Inputnya kemampuan mempunyai masalah matematika siswa kelas 4 SDN Kebon Manggis 11 pagi rendah. Kemudian prosesnya model number head together berbasis aplikasi Zoom Meeting digunakan dalam kegiatan kemampuan pemecahan masalah. Terus outputnya peserta dapat memecahkan masalah matematika yang meningkat sehingga model number head together berbasis Zoom Meeting efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Kemudian terakhir ada hipotesis penelitiannya, bisa dibaca. Terdapat pengaruh model number head together Zoom Meeting terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Selanjutnya untuk metodologi penelitiannya, insya Allah akan dilakukan di SDN Kebun Manggis pada bulan Juli-Agustus 2020. Juli sampai dengan Agustus 2020. Kemudian metode penelitian kuantitatif eksperimen dengan teknik sampel jenuh. Kenapa kita ambil teknik sampel jenuh? Karena kita mengambil dari 2 kelas gitu. Kemudian untuk populasi dan sampel, populasi sebanyak 24 peserta didik dengan sampel masing-masing kelas 4A dan 4B sebanyak 24 peserta didik. Teknik pengumpulan data, post-tes kemampuan pemecahan masalah matematika. Selanjutnya ada metode penelitian kuantitatif, di mana penguji teori dan meneliti berdasarkan antar variabel dengan menggunakan instrumen. Kemudian untuk jenis penelitian kuantitatif eksperimen, di mana penelitian ini dilakukan menggunakan perlakuan treatment. Perlakuan tersebut dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan dari pendekatan pembelajaran. Kemudian ada metode desain quasi experimental design. Bentuk desain ini digunakan karena pada kenyataan terdapat kelompok kontrol, tapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol yang dapat mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Kemudian ada post-test only control design. Bentuk desain quasi eksperimental ini digunakan karena kelompok eksperimen maupun kontrol dalam desain ini tidak dipilih secara random. Kemudian ada metode penelitian quasi eksperimen tipe post-test only control design. Kelompok ini di sini ada kelompok perlakuan dan post-testnya. Kelompoknya kelas kontrol dan juga ada kelas eksperimen, perlakuannya X1 dan X2. Kemudian post-testnya ada O1, O2. Keterangan. Nah, tadi dari penjelasan dari X1, perlakuan dengan menggunakan model konvensional, dan perlakuan dengan menggunakan model NHT. Kemudian hasil post yang menggunakan model konvensional bagaimana dan hasil post-test menggunakan model NHT bagaimana. Karena kita untuk melihat perubahan atau perbedaan dari kedua eksperimen tadi. Oke, rancangan penelitiannya pralapangan, observasi awal dan wawancara, kemudian administrasi pembuatan RPP perangkat pembelajaran, eksperimen judgment, uji validasi dan reliabilitas, 12 soal diujikan, 10 valid dan 2 soal drop. Kemudian lapangan perlakuan kelas kontrol, kelas eksperimen, post test. Kemudian ada analisa data, itu ada uji validasi, uji reliabilitas, uji normalitas. Kemudian ada uji homogenitas, uji hipotesis, dan uji efek size. Oke,
Untuk uji validitas merupakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu instrumen. Kemudian ada uji reliabilitas untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi sebelum di lapangan. Kemudian ada uji normalitas untuk mengetahui apakah sampel yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak. Kemudian ada uji homogenitas untuk mengetahui apakah data bersifat homogen atau tidak. Uji hipotesis untuk menguji kesamaan dua rata-rata. Uji efek size untuk menguji besarnya pengaruh. Oke, sekian pemaparan dari proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.